Semua transaksi diawasi. Mengenal Payment ID. Bank Indonesia. Manfaat versus ancaman privasi. Pernahkah kamu bayangkan setiap sen uang yang kamu keluarkan, setiap kopi yang kamu beli, setiap transfer yang kamu lakukan, semuanya terhubung dalam satu identitas. Bukan lagi mimpi, inilah kenyataan baru yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Namanya Payment ID. Halo semuanya, selamat datang kembali di Nusantara Jos. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial dan akan mengubah cara kita bertransaksi selamanya. Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Disebut-sebut sebagai revolusi, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai ancaman. Jadi, apa sebenarnya Payment ID ini? Apa untungnya buat kita? Dan apa bahayanya? Mari kita bedah tuntas. Jadi, apa itu Payment ID? Sederhananya, Payment ID adalah sebuah identitas keuangan unik untuk setiap warga negara Indonesia yang akan terhubung langsung dengan NIK atau nomor induk kependudukan kita. Bayangkan, ini seperti DNA keuangan. Semua rekening bank, semua dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, bahkan riwayat pinjaman dan investasi kamu, semuanya akan terhubung ke satu kode unik. Tujuannya, menurut Bank Indonesia, adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang super efisien, aman, dan inklusif. Sekarang, mari kita lihat sisi baiknya. Apa saja manfaat yang ditawarkan oleh Payment ID? Manfaat pertama, akses keuangan lebih mudah. Buat kamu yang selama ini susah mengajukan kredit atau pinjaman karena nggak punya riwayat kredit, Payment ID bisa jadi solusinya. Lembaga keuangan bisa melihat seluruh aktivitas keuanganmu, tentu dengan izinmu, untuk menilai kelayakan kredit. Ini membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk mendapatkan akses pelayanan keuangan. Manfaat kedua, bantuan sosial atau bansos tepat sasaran. Kita sering dengar kan, ada bansos yang salah sasaran. Dengan Payment ID, pemerintah bisa melacak dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, bukan lagi ke data ganda atau orang yang sebenarnya tidak berhak. Manfaat ketiga, memberantas kejahatan keuangan. Ini yang menarik. Aktivitas ilegal seperti judi online, pinjaman online ilegal, atau bahkan pencucian uang akan lebih mudah dilacak. Karena semua transaksi tercatat dan terhubung ke satu identitas, ruang gerak para pelaku kejahatan akan menjadi jauh lebih sempit. Manfaat keempat, efisiensi dan kemudahan. Proses verifikasi data akan jauh lebih cepat. Membuka rekening baru atau mengajukan layanan keuangan lainnya bisa jadi hanya butuh hitungan menit. Tapi, seperti dua sisi mata uang, ada manfaat, pasti ada juga potensi dampak negatif yang wajib kita waspadai. Inilah bagian yang membuat banyak orang khawatir. Dampak negatif pertama, ancaman privasi. Ini adalah kekhawatiran terbesar. Dengan semua data transaksi kita terkumpul di satu tempat, artinya pemerintah atau pihak ketiga berpotensi mengetahui segalanya tentang kita. Mulai dari kebiasaan belanja, gaya hidup, hingga kondisi finansial kita. Pertanyaannya, sejauh mana data ini akan digunakan? Konsep Big Brother is watching terasa begitu nyata. Dampak negatif kedua, resiko kebocoran data. Bayangkan jika database raksasa yang berisi seluruh data keuangan penduduk Indonesia ini diretas. Konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Data pribadi dan finansial kita bisa disalahgunakan untuk penipuan, pemerasan, dan kejahatan lainnya dalam skala massal. Dampak negatif ketiga, potensi diskriminasi. Apakah data keuangan ini bisa digunakan untuk mendiskriminasi kita? Misalnya, sebuah perusahaan menolak lamaran kerjamu karena melihat riwayat pengeluaranmu yang dianggap kurang baik, atau perusahaan asuransi menolak klaimmu
berdasarkan data transaksi kesehatanmu. Ini adalah kotak Pandora yang berbahaya jika tidak diatur dengan sangat ketat. Dampak negatif keempat, hilangnya anonimitas. Setiap transaksi, kecil apapun, akan meninggalkan jejak digital yang terhubung langsung dengan identitas kita. Era transaksi tunai yang anonim perlahan akan berakhir. Bank Indonesia memang menjanjikan bahwa akses ke data ini memerlukan persetujuan eksplisit dari kita sebagai pemilik data. Akan ada notifikasi ke ponsel kita setiap kali ada yang ingin mengakses data kita. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat perlindungan ini dalam praktiknya? Apakah kita akan benar-benar membaca setiap syarat dan ketentuan? Atau hanya akan klik setuju seperti yang biasa kita lakukan? Jadi kesimpulannya, Payment ID adalah sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi ia menawarkan efisiensi, keamanan, dan inklusivitas yang luar biasa untuk mendorong ekonomi digital kita. Di sisi lain, ia membawa resiko besar terhadap privasi dan keamanan data pribadi kita. Ini adalah perubahan besar yang akan berdampak pada kita semua. Penting bagi kita untuk terus mengawasi perkembangannya dan menuntut adanya regulasi yang sangat ketat untuk melindungi data kita. Nah, sekarang aku mau dengar pendapat kalian. Apakah kalian lebih melihat Payment ID sebagai sebuah kemajuan yang menguntungkan atau justru sebagai ancaman terhadap privasi? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.